Pak Cebene, yang merusak gereja itu kadang-kadang datang juga dari dalam. Atau bahkan lebih sering datang dari dalam. Saya mengatakan ini dengan melihat sejarah panjang dalam gereja. Lihatlah para rasul. Pengkhianat itu datang dari antara ke-12 rasul itu. Lalu lihatlah zaman bapak-bapak gereja. Orang-orang yang membuat aliran-aliran baru, itu sebelumnya berasal dari gereja. Lalu kemudian memisahkan diri. Sampai kepada abad pertengahan. Yang sebelumnya ada di dalam gereja, melihat yang kurang, tetapi setelah melihat yang kurang, bukan menegur dan untuk menyatukan, tetapi memisahkan diri dan mengkritik dari luar menuju ke dalam. Keributan itu berasal dari dalam. Mengapa muncul video ini? Ada seseorang membagikan satu video tentang gereja Katolik di Indonesia, yang di dalamnya orang-orang muda menari, bergembira, tetapi tidak mengindahkan kekudusan dari bangunan itu. Lalu ada yang berkata, oh pastornya kurang tegas pastornya mengatur umat. Saya pikir entah pastor, entah umat beriman semuanya, semua bisa dikritik, semua bisa ada dalam posisi salah. Tetapi untuk video macam ini bukan tempatnya untuk mengkritik satu pihak saja. Tetapi harus dikatakan, cobaan itu datang bukan hanya dari pastor yang mau mengambil keputusan keliru, tetapi juga dari permintaan umat yang kadang tidak terelakkan oleh pastornya. Ini idenya. Seringkali ada permintaan yang tak wajar, yang mana pastor tak selalu berdaya untuk menolaknya. Mengapa tak berdaya? Mungkin dia tidak punya kecakapan untuk membuat pernyataan yang tegas untuk menolak. Atau ada kekuatan lain dari kelompok ini, ya, yang mungkin tidak secara ofisial sebagai sebuah kekuatan, tetapi tidak mungkin ditolak oleh pastornya. Maka akhirnya terlaksana. Pernah itu terjadi, ya, kegiatan-kegiatan liturgi yang rasanya tidak tepat, tetapi dilakukan. Lalu kemudian ada muncul istilah, oh eklesia suplet. Biarlah semua yang menyimpang ini Allah mengerti. Sebab yang terutama adalah Allah tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Tetapi kita juga harus menjaga niat-niat baik kita untuk dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Tidak cukup hanya benar, tetapi juga baik. Atau tidak cukup hanya baik, tapi benar juga liturgi atau perayaan iman itu dilakukan. Nah, pelencengan-pelencengan, kerusakan-kerusakan itu bisa saja datang dari berbagai pihak di dalam gereja. Menarik apa yang dikatakan dalam surat Ibrani. Marilah kita saling menegur. Sebab kamu tahu bahwa hari Tuhan sudah dekat. Saling menegur di dalam gereja. Saling mengingatkan. Dan demikian gereja itu dibangun. Tidak tepat juga masa sekarang untuk menuntut hanya dari satu pihak saja. Untuk menjaga kekudusan gereja itu. Semua pihak terlibat. Si pemberi keputusan atau si membuat permintaan. Bagaimana kiranya diperlakukan gereja ini? Perayaan macam apa yang cocok? Apa yang tidak cocok? Kegembiraan macam apa yang dirayakan dalam gereja? Dalam perayaan Ekaristi? Karena di diskotik juga orang bergembira, melepaskan kesedihan-kesedihan. Tetapi cara-cara di sana tidak relevan dengan apa yang berlangsung dalam gereja, dalam perayaan Ekaristi. Sebuah contoh yang ekstrim itu, mau mengatakan bahwa sekalipun tujuannya baik, tetapi caranya belum tentu baik dan benar untuk satu ruang, untuk satu circumstance, satu keadaan. Semoga dengan demikian kita berusaha sama-sama saling menjaga keutuhan, kesatuan gereja. Dalam perayaan, secara spiritual, dalam organisasi, secara administratif, sebagai komunitas, semua. Ciao, ciao.